Baik, terima kasih Yang Mulia. Romawi 6, kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara aku, kami tim penasihat hukum terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD memperoleh fakta-fakta selama proses persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa semua mekanisme pekerjaan dan tugas di mana terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD bertindak sebagai teller di LPK Ciamas telah mengikuti peraturan dan perintah pimpinannya seperti apa yang telah tersebut dan terurai di atas. 2. Bahwa pada saat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak terkait, besaran dugaan selisih uang tabungan nasabah tidak konsisten dan berubah-ubah jumlahnya. 3. Bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam mendakwa dan menuntut terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD hanya menggambarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan ahli yang bersumber dari berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan kejaksaan dan tidak menggambarkan dan menguraikan secara utuh dan lengkap bukti-bukti berupa surat, keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana yang telah terungkap dalam proses persidangan berlangsung dan terbuka untuk umum. 4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum yang telah diperiksa di ruang sidang yang mulia ini tidak ada tergambar dan terbukti secara meyakinkan kalau terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti apa yang telah didakwakan dan dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya. 5. Bahwa bukti, saksi-saksi, dan ahli yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menggambarkan secara utuh rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD dan tidak ada kesesuaian dan hubungannya satu dan yang lainnya sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya. 6. Bahwa keterangan dari saksi atas nama Ratu Bariah yang bersangkutan masih mempunyai hutang ke LKM Ciamas yang jumlahnya lebih dari 200 juta rupiah. 7. Bahwa terdapat keterangan dari ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bahwa keterangannya adalah bukan dari hasil audit dari lapangan melainkan hanya berdasarkan pada BAP milik jaksa penyidik. 8. Bahwa keterangan dari saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menyatakan masalah selisih antara perubahan antara pembukuan dan uang kas di LKM Ciamas sudah terjadi sejak lama dari tahun ke tahun. 9. Bahwa sesuai keterangan terdakwa di muka persidangan pernah mengganti dan mengembalikan uang sebanyak lebih dari 800 juta rupiah ke LKM Ciamas. Bahwa sesuai keterangan terdakwa di muka persidangan kalau dirinya pernah disuruh oleh pimpinannya untuk mencari hutangan kepada pihak lain guna mengembalikan uang nasabah yang saat itu ramai-ramai menarik tabungannya lebih dari 800 juta rupiah dan saat ini terdakwalah yang harus bertanggung jawab. 11. Bahwa terungkap di muka persidangan atasan terdakwa atas nama Tamami untuk menutupi urusan pribadinya meminjam uang persiapan ongkos naik haji milik ibu terdakwa yang jumlahnya puluhan juta rupiah dan sampai saat ini belum dikembalikan. Bahwa telah terjadi permasalahan dan kemelut selisih keuangan yang terjadi di LKM Ciamas yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di mana nasabah pasar dan nasabah sekolah ramai-ramai menarik tabungannya dan hal inilah yang membuat para pejabat dan pegawai LKM Ciamas disidik oleh kejaksaan dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Serang serta semua yang terlibat dalam persoalan dimaksud telah diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini juga telah menyeret nama dan diri terdakwa masuk sebagai seorang terpidana. 13. Bahwa dalam perkara yang saat ini disidangkan adalah merupakan rangkaian peristiwa hukum yang sama dengan perkara yang telah
disidangkan seperti apa yang tersebut di atas. Bahwa saat ini LKM Ciamas telah tidak beroperasi lagi karena telah dilikuidasi oleh pihak berwenang dan masih meninggalkan hutang yang harus dibayarkan kepada para penabung atau nasabahnya. 15. Bahwa tuntutan yang dituntutkan terhadap diri terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang sebenarnya, serta telah menyimpang dari semangat keadilan yang selalu didengung-dengungkan dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP ayat 1, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain hal tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang administrasi pemerintah, pasal 83 sanksi administrasi ringan, sedang, berat dijatuhkan atas unsur proporsional dan keadilan junto sejalan dengan asas ultimum remedium dan doktrin restorasi justice. 18. Bahwa terdakwa selaku orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami, penasihat hukum terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD, untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan tuntutan. 2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari rumah tahanan Pandeglang atau setidaknya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Neneng Nur Hasanah AMD ke dalam kedudukan semula. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aku et bono. Dan kami tim penasihat hukum juga melampirkan surat keterangan tidak mampu bahwa yang kami lakukan ini adalah pembelaan pure demi kemanusiaan yang mulia dan juga surat permohonan dari keluarganya. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang seadil-adilnya. Terima kasih.